Salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Hari ini Sabtu 19 Desember 2020 dari Bukit Sion Makale, kami menyapa ibu bapa saudara-saudara semoga tetap sehat. Kita akan mengawali segala aktivitas kita dengan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan dari Yohanes pasal 7 ayat 45 sampai 52. Mari kita berdoa. Pagi ini Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, karena Tuhanlah yang layak ditinggikan. Kami bersyukur boleh mendapat kekuatan yang baru, berkat yang baru pagi ini. Kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 7 ayat 45 sampai 52. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi? Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka." Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat itu menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Amin. Bacaan kita hari ini dari Yohanes 7 ayat 45 sampai 52. Diberikan satu kalimat pendek, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Seorang yang bernama Stanley Jones bertemu dengan Gandhi dan bertanya, "Sekalipun Anda sering mengutip kata-kata Kristus, mengapa Anda kelihatannya keras menolak untuk menjadi pengikutnya?" Jawab Gandhi, "Saya tidak pernah menolak Kristus. Saya suka Kristus. Tapi saya tidak suka dengan orang Kristen." Lalu dia lanjutkan mengatakan, "Jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus, seperti yang ditemukan di dalam Alkitab, seluruh India sudah menjadi Kristen hari ini." Itu percakapan antara Stanley Jones dengan tokoh yang bernama Mahatma Gandhi.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus memperkenalkan dirinya sebagai air sumber kehidupan, orang-orang Farisi mengutus penjaga-penjaga untuk menangkap Yesus. Namun ketika penjaga-penjaga itu bertemu dengan Yesus, mereka tidak menangkapnya. Kenapa? Dalam ayat 46 dituliskan bahwa belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Itu berarti ada sesuatu yang luar biasa mereka dapatkan melalui perkataan Yesus. Ada sesuatu yang luar biasa yang mereka dapatkan melalui perkataan Yesus. Pada saat itu memang situasinya tidak memungkinkan karena bisa membuat keonaran di tengah-tengah orang banyak. Lagi pula banyak juga pengikut Yesus dan penjaga-penjaga itu bisa menjadikan situasinya itu menjadi alasan untuk menangkap Yesus. Dan itu masuk akal. Tetapi di antara seluruh alasan, penjaga-penjaga itu berkata, belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Karena memang Yesus adalah pribadi yang sangat unik. Dari seluruh klaimnya, hanya ada satu kesimpulan yang bisa diambil, yaitu Yesus adalah Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus yakin bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia adalah jaminan yang pasti bagi kita bahwa Dia menguasai kehidupan kita. Sebab itu, jadikanlah Dia contoh dan teladan dalam hidup kita ketika kita menjalani kehidupan setiap hari. Kalau kita mengatakan Yesus adalah Tuhan, maka Dia akan menjamin keselamatan bagi orang-orang yang setia kepadanya. Mari tetap setia pada Yesus adalah Tuhan. Mari tetap berharap pada Dia, saling mengasihi, tetap rendah hati, saling mengampuni. Karena itulah yang dikehendaki Yesus dalam hidup kita. Terpujilah Kristus yang telah menyelamatkan kita hari ini, kekal selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Pagi ini Tuhan, kami datang mensyukuri pemeliharaan-Mu. Kami sehat, kami kuat, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya setiap kali kami mendengarkan firman-Mu, kami terus-menerus mempraktekkan dalam kehidupan kami. Kami mensyukuri pemeliharaan Tuhan dalam hidup ini. Kasihani kami, tolong kami. Biarlah hidup karunia-Mu ini senantiasa menjadi contoh dan teladan dalam melanjutkan aktivitas kami. Berkati anak-anak Tuhan dalam keadaan mereka masing-masing. Tolong mereka, sertai mereka dalam aktivitas mereka masing-masing. Kiranya kami tetap sehat,
tetap mengandalkan Tuhan, tetap taat pada protokol kesehatan. Biarlah kami semua dapat menjalani kehidupan dalam semangat kebersama-samaan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah sumber sukacita kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, anak-anak kami, dimanapun mereka berada. Kiranya kami tetap hidup dalam damai sejahtera. Kami bersyukur pemilihan bupati dan wakil bupati telah selesai. Kiranya para pemimpin-pemimpin baru yang akan melanjutkan kepemimpinan baik di Tanah Toraja Utara maupun di tempat-tempat yang lain, senantiasa mengandalkan Tuhan, berhikmat untuk melayani dengan penuh sukacita, mengandalkan Tuhan. Berkati bangsa negara karuniamu ini, pemerintah kami, siapapun yang dipakai Tuhan untuk memerintah saat ini, kiranya mendapat kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan atas tuntunanmu. Kiranya kami dalam mempersiapkan ibadah-ibadah, kegiatan-kegiatan Natal, kami tetap dalam tuntunan kasih sayang Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kita tetap mengandalkan Tuhan. Jangan lupa kalau keluar dari rumah, merayakan Natal, bekerja, beraktivitas, pakai masker, cuci tangan, atur jarak, dan hindari kerumunan. Tuhan memberkati.